Apalagi ini penjual obat-obatan gak jelas, pergi sana kamu mau nipu kan? Mohon maaf Bu, ini obat herbal alami bukan tipu-tipu. Alasan, sana pergi jangan ganggu saya lagi. Aku rela lakukan apapun, bahkan aku siap menikah denganmu, asalkan kamu bisa menyembuhkan ibuku. Halo, assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada ya. Udah pada ngopi belum nih? Kalau belum, mending siapin dulu kopi sama cemilan, karena cerita kali ini dijamin bikin hati kalian campur aduk nih. Sebelum kita mulai ke ceritanya, cari posisi yang nyaman dulu, santaiin diri kalian. Karena kali ini kita akan masuk ke kisah seorang santri sederhana yang dihina, direndahkan, bahkan diusir. Tapi siapa sangka orang yang sama suatu hari akan berlutut memohon pertolongan kepadanya. Kisah tentang kesabaran, penyesalan, dan takdir yang gak pernah bisa ditebak. Dan sekarang, yuk kita mari masuk ke ceritanya. Di awal kisah terlihat seorang pemuda berjalan pelan menyusuri jalan kampung yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Langkahnya ringan, tapi ada beban yang tak terlihat dari raut wajahnya. Namanya Hasan, seorang santri sederhana yang hidup jauh dari kata mewah. Ia mengenakan baju putih yang sudah sedikit kusam, sarung bermotif sederhana, dan sandal yang tampak sudah lama menemaninya. Di punggungnya tergantung ransel hitam yang penuh isi. Sementara di tangannya ia membawa kotak kayu kecil berisi botol-botol obat herbal racikannya sendiri. Hasan bukan sekedar berjualan, ia membawa harapan. Adegan berpindah ke Hasan yang berhenti di depan sebuah rumah kecil. Ia mengetuk pintu dengan sopan, lalu tersenyum begitu pintu dibuka. Dengan suara pelan dan penuh keyakinan, ia menawarkan obatnya. Namun, tak semua sambutan ramah. Seorang pria tua hanya menggeleng tanpa mendengar penjelasannya. Seorang ibu rumah tangga bahkan menutup pintu sebelum Hasan selesai bicara. Dan ada yang menatapnya dengan curiga seolah ia membawa sesuatu yang berbahaya. Tak berselang lama, Hasan berjalan lagi. Ia tidak memaksa, tidak marah, tidak juga membalas dengan nada tinggi. Ia hanya tersenyum lalu melangkah ke rumah berikutnya. Singkatnya, ini sudah jadi rutinitasnya. Hari demi hari hinaan dan penolakan bukan hal baru. Bahkan terkadang orang-orang berbicara di belakangnya. Masa iya obat kampung bisa nyembuhin penyakit serius? Hati-hati, sekarang banyak penipu berkedok herbal, gitu katanya. Kalimat itu sering terdengar meski Hasan berpura-pura tidak mendengar. Di balik itu ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Hasan meracik obatnya sendiri. Ia belajar dari seorang guru tua di pesantren tempat ia dulu menimba ilmu. Racikannya bukan asal campur, semuanya mulai proses, doa, dan keyakinan. Namun sayangnya kebaikan tidak selalu langsung dipercaya. Langkah Hasan terus berlanjut hingga akhirnya ia sampai di sebuah kawasan yang berbeda. Jalanannya lebih bersih, rumah-rumahnya besar dan megah ya. Pagar tinggi menjulang seolah-olah memisahkan dunia kaya dan dunia miskin. Dan di sanalah Hasan berhenti. Di depan sebuah rumah paling megah di antara semuanya, gerbang hitam tinggi berdiri kokoh, lampu-lampu hias terlihat bahkan di siang hari, halaman luas dengan taman yang tertata rapi. Hasan menarik napas pelan, lalu seperti biasa ia mengetuk pagar. Tak lama kemudian pintu terbuka, seorang wanita keluar. Cantik, anggun, berpakaian elegan, namanya Ratna. Namun berbeda dengan penampilan yang memikat, tatapannya terasa dingin, tajam, penuh penilaian. Belum sempat Hasan berbicara panjang, Ratna sudah lebih dulu menyilangkan tangan di dada. Sombong banget anjay. Tatapannya turun ke kotak kayu di tangan Hasan.
lalu kembali naik ke wajah Hasan yang ekspresinya meremehkan. "Apalagi ini? Jualan obat-obatan gak jelas," ucapan dengan nada sinis. Hasan tetap tersenyum mencobanya menjelaskan dengan sopan bahwa obatnya terbuat dari bahan alami dan sudah membantu banyak orang. Namun Ratna tidak tertarik mendengarnya. Ia tertawa kecil bukan karena lucu, tapi meremehkan. "Sekarang banyak banget yang kayak kamu," ucapnya. "Ngaku-ngaku bisa nyembuhin padahal cuma nipu," katanya tajam banget tuh. Kata-kata itu seperti pisau, namun Hasan tetap diam. Ia mencoba sekali lagi menjelaskan, tapi Ratna sudah kehilangan kesabaran. Dengan gerakan cepat, ia mendorong kotak kayu Hasan hingga hampir terjatuh. Beberapa botol di dalamnya berbunyi pelan saling berbenturan. "Pergi sana! Pergi dari sini! Jangan pernah datang lagi! Saya nggak butuh penipu kayak kamu," ucap Ratna dingin ya. Untuk sesaat Hasan hanya berdiri. Matanya menatap kotak kayu, lalu perlahan ia mengangkat kembali kotak itu dengan hati-hati. Tak ada amarah, tak ada balasan, ia hanya menunduk sedikit lalu berbalik pergi. Langkahnya tetap pelan, tapi kali ini sedikit lebih berat. Di belakangnya gerbang besar itu tertutup, seolah menutup satu lagi kesempatan. Namun Hasan tidak berhenti. Ia terus berjalan, meninggalkan rumah itu membawa kembali luka yang tidak terlihat. Di perjalanan pulang, matahari mulai turun, langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Jalanan yang tadi ramai kini mulai sepi. Hasan duduk di pinggir jalan, ia membuka kotak kayunya. Beberapa botol masih utuh, namun ada yang tergeser hampir pecah. Ia merapikan dengan pelan tangannya hati-hati, seolah menjaga sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan memang itu sangat berharga baginya. Bukan hanya karena isinya, tapi karena harapan yang ia bawa di dalamnya. Hasan menatap jauh ke depan, tak ada kata, tak ada keluhan, hanya diam dan napas panjang. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum itu sederhana, tapi penuh arti. Karena ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan mungkin suatu hari nanti orang-orang yang meremehkannya akan datang mencarinya. Adegan berpindah ke hari berikutnya. Hasan kembali berjalan di jalur yang sama. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik, tapi langkahnya sudah dimulai lebih dulu. Seolah ia tahu kalau ia berhenti sedikit saja, harapan orang lain juga ikut berhenti. Ransel hitam itu masih setia di punggungnya. Kotak kayu itu masih ia genggam dengan hati-hati. Adegan berpindah ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Beberapa warga duduk santai sambil minum kopi. Ketika Hasan lewat, obrolan mereka perlahan berubah arah. "Itu yang jual botol obat itu ya? Masih aja keliling, nggak kapok ya?" Suara mereka tidak terlalu keras, tapi cukup untuk didengar. Hasan tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Tak berselang lama, seorang ibu tua memanggilnya pelan. Hasan langsung berhenti, wajahnya kembali hangat. Ia menghampiri dengan sopan lalu membuka kotaknya. Dengan sabar ia menjelaskan satu persatu manfaat obat yang ia bawa. Nada suaranya lembut, penuh keyakinan. Ia kembali berjalan mengetuk pintu demi pintu dengan semangat yang sedikit kembali utuh. Namun takdir seperti belum selesai mengujinya. Di balik itu, tanpa sadar, langkah Hasan kembali mengarah ke rumah besar itu. Rumah Ratna, ya. Ia sempat berhenti beberapa langkah sebelum gerbang, ragu, diam, seolah ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata untuk tidak mendekat. Tapi di sisi lain, ia juga tahu rezeki tidak bisa dipilih. Dengan napas pelan, Hasan melangkah maju. Ia mengetuk gerbang itu kali ini lebih pelan. Beberapa detik berlalu, pintu terbuka. Dan benar saja, Ratna kembali muncul. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya ada dua orang wanita.
Tampak seperti teman atau kolega. Mereka berpakaian rapi, tertawa kecil sebelum melihat Hasan. Dan seketika suasana berubah. Ratna mengangkat alisnya. "Oh, kamu lagi." Nada suaranya kali ini lebih tajam, lebih menusuk lah. Hasan mencoba tersenyum seperti biasa. Ia mulai membuka kotaknya, berniat menjelaskan lagi. Namun Ratna tidak memberi kesempatan. "Serius kamu masih berani datang ke sini?" katanya sambil melangkah mendekat. Teman-temannya mulai memperhatikannya. Salah satu dari mereka bahkan tersenyum miring. Hasan tetap diam. Ia mencoba berbicara dengan sopan, namun Ratna malah tertawa. "Kamu tahu gak sih, ini rumah siapa?" ucap sambil menunjuk sekelilingnya. Tangannya bergerak memperlihatkan kemewahan di sekitarnya. "Orang kayak kamu jualan obat gak jelas, gak pantas di sini." Kata-kata itu lebih keras dari sebelumnya, lebih terbuka, lebih mempermalukan. Teman-temannya mulai ikut tertawa kecil. Dan kali ini bukan hanya hinaan, tapi tontonan. Ratna melangkah lebih dekat lagi, tangannya menyentuh salah satu botol di kotak Hasan. Ia mengangkatnya sebentar, lalu menatapnya dengan jijik. "Ini obat," katanya sinis. Tanpa peringatan botol itu ia letakkan kembali dengan kasar. Bunyi benturan terdengar. Hasan refleks menahan kotaknya agar tidak jatuh. Hening. Namun belum selesai. Ratna mendekatkan wajahnya sedikit. Suaranya menurun tapi tajam. "Kalau kamu masih punya harga diri, jangan pernah kesini lagi." Kali ini Hasan benar-benar diam. Tak ada senyum, tak ada kata, hanya tatapan tenang. Ia mencoba menahan sesuatu yang ada di dalam. Beberapa detik terasa lama, lalu perlahan Hasan menutup kotaknya. Ia tidak mencoba menjelaskan lagi. Ia tidak mencoba meyakinkan. Ia hanya menunduk sedikit, lalu berbalik. Langkahnya kali ini cepat, seolah ingin segera pergi dari tempat itu. Di belakangnya suara tawa kecil masih terdengar. Namun Hasan tidak menoleh, tidak sekalipun. Di perjalanan langkahnya melambat. Tangannya menggenggam kotak itu sedikit lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya matanya terlihat berkaca. Bukan karena lemah, tapi karena ia manusia. Ia duduk di bawah pohon pinggir jalan ya. Suasana siang mulai terasa panas, tapi ia tidak peduli. Kotak itu ia letakkan di sampingnya. Ia menarik napas panjang lalu mengembuskan perlahan. Singkatnya, luka itu tidak hanya di telinga tapi sampai ke hati. Namun di balik itu, Hasan mengangkat wajahnya lagi menatap jalanan panjang di depannya. Ia berdiri, mengambil kembali kotaknya dan melangkah lagi, pelan tapi pasti. Pagi itu suasana rumah Ratna terasa berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada musik lembut seperti biasanya. Hanya suara langkah terburu-buru para asisten rumah tangga yang keluar masuk dengan wajah tegang. Ratna berdiri di depan kamar ibunya. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya berat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. "Mah," suara Ratna pelan, tapi penuh ketakutan. Tak ada jawaban, hanya mata yang terbuka sedikit, lalu kembali terpejam. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi ibunya terus menurun. Awalnya hanya lemas biasa, lalu sulit makan, hingga akhirnya tak bisa berdiri sama sekali. Ratna tidak tinggal diam. Dokter terbaik pun sudah didatangkan, obat mahal sudah diberikan, rumah sakit ternama sudah didatangi, tapi hasilnya sama. Tidak ada yang tahu penyakitnya. "Aneh, semua hasil tes normal," ucap salah satu dokter dengan wajah bingung. Ratna mulai kehilangan kesabaran. "Kalau normal, kenapa ibu saya makin parah, Pak?" Namun dokter hanya diam. Hari demi hari berlalu, kondisi ibunya semakin buruk. Tubuhnya makin lemah, bahkan untuk berbicara pun sulit. Ratna mulai panik. Ia duduk di samping ranjang menggenggam tangan ibunya yang dingin. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.
Semua kemewahan yang ia miliki terasa tidak ada gunanya. Uang yang dulu ia banggakan tidak bisa membeli kesembuhan. Di balik itu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang asing. Takut kehilangan, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar tidak berdaya. Di luar kamar, para dokter berdiskusi dengan suara pelan. Tapi dari raut wajah mereka, jelas tidak ada harapan pasti. Ratna menatap ibunya lagi. Hati mulai hancur pelan-pelan. Singkat cerita, malam mulai turun, tapi lampu di rumah Ratna tetap menyala terang. Suasananya terasa dingin. Ratna berjalan mondar-mandir di ruang tengah, ponselnya tak terhenti berdering. Ia terus menghubungi dokter lain mencari harapan baru yang entah masih ada atau tidak. "Dok, tolong saya akan bayar berapapun," ucap dengan nada bergetar. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, tidak ada yang bisa memastikan. Tak berselang lama, Ratna kembali masuk ke kamar ibunya. Kali ia membawa harapan terakhir, obat dari dokter luar negeri yang baru saja dikirim. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memberikan namun ibunya tidak merespon. Obat itu hanya tersentuh di bibir lalu terjatuh. Hening, Ratna terdiam. Matanya menatap kosong. Untuk beberapa detik, ia sepertinya kehilangan arah. Lalu perlahan ia duduk di lantai, tangisnya pecah. Bukan tangis biasa, tapi tangis seorang yang mulai menyadari bahwa ia tidak bisa mengendalikan segalanya. Di balik itu, bayangan masa lalu mulai muncul. Satu persatu, wajah orang-orang yang pernah ia rendahkan, kata-kata yang pernah ia ucapkan dengan mudah, dan tanpa sadar satu wajah muncul paling jelas. Hasan, santri sederhana yang pernah ia hina, yang pernah ia usir, yang bahkan tidak ia beri kesempatan untuk bicara. Ratna menutup wajahnya, air matanya semakin deras, perasaan bersalah mulai merayap pelan. Namun ia mencoba menepisnya. "Itu cuman kebetulan," bisik lemah. Tapi jauh di dalam hati ia mulai ragu. Keesokan harinya, kondisi ibunya makin memburuk. Tubuhnya semakin tak bergerak, bahkan napasnya mulai tak teratur. Seorang asisten mendekat dengan wajah ragu. "Nyonya, ada tetangga yang ingin bicara," ucap pelan. Ratna menghela napas lalu mengangguk lelah. Ia keluar dari kamar. Di ruang tamu, seorang wanita paruh baya berdiri dengan wajah serius. "Saya dengar kondisi ibu kamu," ucap pelan. Ratna hanya terdiam. Wanita itu melanjutkan, suaranya lebih rendah. "Ada yang pernah sembuh dari penyakit aneh juga setelah minum obat dari seorang santri keliling," katanya. Ratna mengernyit. Hatinya langsung tidak nyaman. "Santri?" gumam pelan. Nama itu belum disebut, tapi entah kenapa hatinya sudah bergetar. Ratna terdiam beberapa kata. Kata-kata wanita itu masih terngiang jelas di kepalanya. Santri keliling. Ia mencoba mengingat. Wajah seseorang perlahan muncul di pikirannya. Sederhana, tenang, tapi selalu ia pegang rendah. Hasan. Ratna langsung menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan yang mulai terasa tidak nyaman. Itu cuma kebetulan. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun wanita di depannya melanjutkan ceritanya. "Anak saya dulu hampir putus asa, penyakitnya gak jelas. Dokter angkat tangan, tapi setelah minum obat dari santri itu, perlahan sembuh." Kalimat itu menusuk. Ratna mulai kehilangan ketenangannya. "Siapa namanya?" tanya Ratna cepat. Wanita itu menjawab tanpa ragu. "Hasan." Seketika suasana terasa sunyi. Nama itu seperti menghantam langsung ke hatinya. Ratna menelan ludah. Bayangan masa lalu muncul begitu jelas. Cara ia mengusir Hasan, cara ia meremehkannya, bahkan cara ia mempermalukan di depan orang lain. Tangannya perlahan mengepal. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Penyesalan,
Namun egonya masih mencoba bertahan. Mana mungkin. Tak berselang lama, Ratna kembali ke kamar ibunya. Ia duduk di samping ranjang menatap wajah yang semakin pucat. Napas ibunya terdengar berat, lemah, dan perlahan semakin menipis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di balik itu, pikirannya kembali ke satu nama, Hasan. Ia mencoba menolak lagi, tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu datang. Bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau selama ini ia sudah menolaknya satu-satunya harapan? Ratna menutup wajahnya. Tangisnya pecah lagi, bukan hanya karena takut kehilangan ibunya, tapi karena ia sadar. Mungkin ia sudah melakukan kesalahan besar. Ia harus mencari Hasan apapun yang terjadi. Meski ia harus menelan semuanya harga dirinya. Langit siang terasa terik, tapi Ratna tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia keluar rumah tanpa riasan sempurna. Tanpa sikap anggun yang biasa ia jaga. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berjalan cepat menyusuri jalan kampung. Orang-orang mulai memperhatikannya. Ia berhenti di sebuah warung kecil. "Pak, pernah lihat santri yang jual obat keliling?" Tanyanya buru-buru. Pemilik warung itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oh, Hasan ya? Tadi pagi lewat ke arah sana," katanya sambil menunjuk jalan. Ratna langsung berbalik. Tanpa terima kasih, tanpa pikir panjang, ia berlari. Tak berselang lama, langkahnya mulai melambat. Jalan berbatu membuatnya hampir terjatuh. Sandalnya kotor, bajunya mulai berdebu. Namun ia terus berjalan. Di balik itu, setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena rasa bersalah yang terus menghantui. Suara hatinya terus berbicara. Setiap tatapan meremehkan, setiap penolakan tanpa alasan. Ratna menggigit bibirnya, air matanya jatuh lagi. Kenapa aku seperti itu? Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap kosong ke depan, lalu menghela napas panjang. Namun waktu tidak menunggu. Ia melanjutkan langkahnya lagi, mencari dari satu gang ke gang lain, menanyakan ke setiap orang yang ia temui. Sebagian tahu, sebagian tidak. Namun satu hal pasti, Hasan selalu bergerak dan Ratna selalu tertinggal. Matahari mulai turun, langit berubah jingga. Ratna berdiri di ujung jalan, kelelahan, langkah goyah, harapan yang mulai menipis. "Hasan." Untuk sesaat ia hampir menyerah. Namun di titik itu juga sesuatu terjadi. Dari jauh terlihat sosok berjalan pelan, ransel hitam, kotak kayu di tangan. Langkah sederhana yang begitu ia kenal. Itu dia, Hasan. Tanpa berpikir panjang, Ratna langsung berlari ke arahnya. Air matanya kembali jatuh, bukan karena lelah, karena harapan yang akhirnya mulai muncul. Langkah Hasan tetap tenang seperti biasa. Ia tidak menyadari seseorang berlari ke arahnya dengan napas terengah-engah. "Hasan!" Suara itu memecah suasana sore yang mulai sepi. Hasan berhenti. Ia menoleh pelan, dan saat itu juga matanya bertemu dengan Ratna. Wajah yang begitu ia kenal, namun kali ini berbeda. Tidak ada kesombongan, tidak ada tatapan merendahkan. Yang ada hanya air mata. Ratna berhenti tepat di depannya. Napasnya tidak beraturan. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Hasan hanya diam, masih mencoba memahami situasi. Namun tiba-tiba Ratna menjatuhkan dirinya berlutut di depan Hasan. Semua orang kebetulan lewat langsung terdiam. Beberapa berhenti memperhatikan dengan heran. Hasan kaget, benar-benar kaget. Apa yang kamu lakukan?" Ucapnya pelan. Namun Ratna tidak menjawab langsung. Air matanya jatuh deras. Ia menunduk dalam-dalam. "Maaf." Suaranya bergetar. Satu kata, tapi penuh beban. Hasan terdiam. Ratna mengangkat wajah sedikit, matanya merah penuh penyesalan. "Aku salah. Aku sudah terlalu sombong. Aku sudah menghina kamu." Suasananya semakin sunyi. Orang-orang mulai berbisik pelan, namun Ratna tidak peduli.
Ia menggenggam ujung pakaian Hasan. Tolong aku. Hasan masih belum bergerak. Hatinya bergejolak, bayangan masa lalu muncul begitu jelas. Setiap hinaan, setiap penolakan, setiap luka yang ia pendam diam-diam, namun di depannya sekarang bukan Ratna yang sama. Ia adalah seorang yang hancur. Ibuku. Suara Ratna lemah, sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ia menunduk lagi. Tangis semakin pecah. Aku sudah kemana-mana. Sudah mencoba semuanya. Napasnya terputus. Lalu dengan suara yang hampir hilang, cuma kamu harapanku, hening. Hasan menatap Ratna. Matanya perlahan berubah. Bukan lagi kaget tapi dilema. Ia diam cukup lama, seolah sedang bertarung dengan isi hatinya sendiri. Namun belum selesai, Ratna kembali bicara. Kali ini lebih dalam, lebih nekat. Aku akan melakukan apa saja, bahkan aku siap menikah denganmu, kata Ratna. Kalimat itu menggantung di udara. Semua orang mendengar langsung terkejut. Suasana menjadi semakin sunyi. Hasan benar-benar terpaku. Ia tidak menyangka, tidak pernah membayangkan wanita yang dulu meremehkannya kini berkata seperti itu. Namun di balik itu Hasan melihat sesuatu yang lebih penting, bukan kata-kata, tapi rasa putus asa di matanya. Perlahan Hasan menarik napas, lalu ia menunduk sedikit, menatap Ratna yang masih berlutut. Keputusan besar ada di tangannya sekarang. Hasan akhirnya mengangguk pelan. Tanpa banyak kata, ia meminta Ratna berdiri. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah serius. Langkah Hasan terasa asing di tempat yang dulu mengusirnya, namun kali ini tidak ada yang menghentikannya. Semua mata justru tertuju padanya dengan penuh harap. Ia langsung menuju kamar Ibu Ratna. Pintu terbuka, aroma obat medis tercampur dengan udara dingin ruangan. Di atas ranjang seorang wanita tua berbaring lemah. Hasan mendekat. Ia tidak langsung mengeluarkan obatnya. Tangannya justru memeriksa nadi, lalu matanya memperhatikan sekitar. Infus terpasang, semua terlihat lengkap, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Ia menatap wajah Ibu Ratna lebih dalam. Ibu bukan sakit biasa, ucap pelan. Ratna langsung tegang. Maksudnya? Hasan tidak langsung menjawab. Ia berdiri lalu berjalan mengelilingi ruangan. Matanya menyapu setiap sudut. Hingga akhirnya ia berhenti di meja kecil. Di sana ada segelas air setengah penuh. Hasan menatapnya cukup lama. Lalu perlahan ia mengambil gelas itu dan menciumnya. Seketika wajah berubah. Ratna melihat itu. Jantungnya berdegup kencang. Ada apa? Hasan menoleh. Tatapannya tajam. Ada yang tidak beres. Suasana langsung tegang. Hasan kembali mendekat ke ranjang. Ibumu bukan hanya sakit. Ratna menghela napas. Beliau seperti ini diracuni perlahan. Kalimat itu menghantam. Ratna mundur satu langkah, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Bisiknya lemah. Namun Hasan tetap tenang. Gejalanya tidak wajar dan ini bukan dari penyakit alami, jelasnya. Ratna mulai gemetar, pikirannya kacau. Kalau itu benar, berarti ada seseorang di rumah ini yang sengaja melakukan semua itu. Di balik itu, suasana kamar terasa semakin mencengkam. Langkah kaki terdengar dari luar. Seseorang mendekat, pintu terbuka perlahan, dan tanpa mereka sadari, orang itu sudah berdiri di ambang pintu, mengamati dan diam. Tak berserang lama, suara pintu yang terbuka perlahan membuat Ratna menoleh cepat. Seorang pria berdiri di sana. Wajahnya tenang tapi matanya sulit ditebak. Itu adalah Rudi, orang kepercayaan keluarga mereka. Sudah lama bekerja di rumah itu. Setia, terlihat tulus, dan tidak pernah dicurigai. Ada apa ini? Tanyanya pelan sambil melangkah masuk. Ratna masih terdiam. Pikirannya belum sepenuhnya menerima apa yang baru saja ia dengar. Namun Hasan menatap pria itu dengan serius.
Sejak kapan kamu di sini? Tanya Hasan tenang. Rudi tersenyum tipis. Dari tadi, saya mendengar semuanya. Jawabannya santai. Suasananya langsung berbeda. Ratna mulai gelisah. Apa maksudnya ini, Hasan? Suaranya mulai goyah. Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas di meja, lalu kembali ke Rudi. Seseorang sudah mencampurkan sesuatu di dalam minuman beliau. Secara perlahan, ucap Hasan tegas. Ratna langsung menoleh ke Rudi. Tatapannya penuh tanya. Namun Rudi justru tertawa kecil. Jangan asal tuduh, katanya ringan. Tak berselang lama, salah satu dokter masuk ke kamar. Wajahnya terlihat tegang. Kondisinya menurun drastis, ucapannya cepat. Ratna panik, ia langsung mendekat ke ibunya. Napas wanita itu semakin lemah. Situasi semakin kacau, namun di saat seperti itu, Rudi melangkah maju. Ia menuju ke Hasan. Saya rasa masalahnya jelas, kata lantang. Semua orang menoleh. Sejak orang ini datang, kondisi ibu malah makin buruk. Kalimat itu membuat suasana berubah. Beberapa orang mulai berbisik. Ratna membeku. Matanya beralih ke Hasan. Keraguan muncul. Hasan, ini? Suaranya pelan, penuh kebingungan. Hasan terdiam. Ia tidak membela diri dengan cepat, hanya menatap Ratna dengan tenang. Di balik itu, situasi semakin menekan. Rudi terus berbicara. Orang seperti dia, kita nggak tahu apa yang dia bawa. Bisa saja dia membuat keadaan ini makin parah, katanya meyakinkan. Keraguan Ratna semakin mendalam, air matanya jatuh lagi. Ia benar-benar di titik terendah. Harus percaya siapa? Hasan yang dulu ia hina atau Rudi yang selama ini ia percayai? Hening beberapa detik terasa panjang. Lalu Hasan melangkah maju. Ia mengambil gelas di meja. Dan tanpa ragu, ia menunjukkan sesuatu ke semua orang. Kalau saya yang salah, saya tidak akan berani melakukan ini. Ia membuka botol kecil dari kotaknya, meneteskan sedikit cairan ke dalam gelas. Sekejap, warna cairan itu berubah. Semuanya terdiam. Hasan mengangkat gelas itu. Itu bukan obat, itu racun. Ratna langsung menoleh ke Rudi, wajahnya berubah, pucat. Dan untuk pertama kalinya, Rudi tidak tersenyum. Suasana kamar berubah drastis. Semua mata tertuju pada Rudi. Pria itu mundur satu langkah, wajahnya yang tadi tenang kini mulai retak. Keringat muncul di pelipis. Ini tidak masuk akal. Namun tidak ada lagi yang percaya. Ratna terdiam, tatapannya tajam tapi penuh luka. Perlahan ia mendekat ke arah Rudi. Sejak kapan? Rudi tidak menjawab. Tatapannya mulai gelisah. Beberapa orang langsung menahan tubuhnya saat ia mencoba mundur lagi. Situasi menjadi kacau, tapi kebenaran sudah terlalu jelas untuk disembunyikan. Ratna menutup mulutnya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena ibunya, tapi karena pengkhianatan dari orang yang ia percayai. Namun Hasan tidak ikut larut. Ia langsung bergerak mengambil beberapa botol dari kotaknya. Tak berselang lama, ia memberikan ramuan itu perlahan ke Ibu Ratna. Semua orang menahan napas. Beberapa detik terasa sunyi, lalu napas wanita itu mulai berubah. Lebih teratur, lebih dalam. Ratna membeku. Ia mendekat pelan. "Ma," suara bergetar. Jari ibunya bergerak sedikit, kecil tapi nyata. Tangis Ratna pecah. Ia langsung menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ma, aku di sini." Di balik itu, suasananya perlahan berubah. Harapannya kembali muncul. Hasan berdiri di samping, diam. Tidak ada senyum bangga, tidak ada kata kemenangan, hanya ketenangan. Beberapa saat kemudian, kondisi Ibu Ratna mulai stabil. Dokter pun terkejut melihat perubahan itu. Ratna berbalik. Matanya penuh air. Ia berjalan mendekati Hasan, lalu tanpa ragu kembali menunduk. "Terima kasih." Namun kali ini Hasan menggeleng pelan. "Jaga ibumu baik-baik." Ratna menatapnya.
Ada sesuatu yang ingin ia katakan tentang janji, tentang pernikahan, tentang semuanya. Namun Hasan sudah terlebih dulu melangkah. Ia mengambil kotaknya, memakai kembali ranselnya, dan berjalan pergi. Ratna terdiam. Hasan? Namun Hasan tidak berhenti, langkahnya tetap sama, sederhana, tenang, seolah semua ini bukan sesuatu yang harus ia miliki sebagai balasan. Di ambang pintu, ia sempat berhenti sejenak. Bukan untuk menoleh, tapi untuk menarik nafas. Lalu melanjutkan langkahnya lagi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan masa lalu, dan meninggalkan seseorang yang akhirnya mengerti arti ketulusan. Ratna terdiam, air mata terjatuh. Namun kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena ia sadar tidak semua kebaikan dibalas dengan apapun. Pelajaran dari kisah di atas adalah kebaikan sejati tidak pernah meminta balasan, dan keikhlasan Anda bentuk kekuatan paling tinggi dalam hidup. Jadi jangan sampai kalian menilai orang dari luarnya. Ya, terima kasih kalian yang sudah menonton. Kita akhiri ceritanya.